kita akan bahas materi. Semua sudah mengerjakan ya harusnya, atau kalaupun belum bisa sambil langsung dikerjakan. Di chat. Soal nomor 1, kelompok tumbuhan tidak berpembuluh antara lain. Nah, ini bukan tumbuhan ya maksudnya, tapi kelompok organisme yang tidak berpembuluh aja, yang belum memiliki pembuluh. Silahkan tuliskan jawaban kalian. Nomor 1. Ayo, jawabannya apa? A, B, C, D. Oke, Aura udah. Arifin. Ini ralat ya, bukan kelompok tumbuhan, kelompok makhluk hidup aja. Itu salah ketik. Kelompok makhluk hidup yang tidak berpembuluh adalah Osbert. Mana Osbert jawabannya? Oke. Yang tidak berpembuluh itu pas tadi dalam berpembuluh, sedangkan lumut itu belum berpembuluh. Tentu di sini pembuluhnya bukan pembuluh darah ya. Yang dimaksud pembuluh di sini adalah xilem dan floem gitu ya, xilem dan floem. Berarti di sini jawaban yang benar adalah C ya, betul. Jamur, lumut, dan ganggang itu adalah kelompok makhluk hidup yang belum memiliki sistem pengangkutan di tubuhnya, ya belum ada jaringan khusus berfungsi mengedarkan makanan, itu belum ada ya pada jamur, lumut, dan ganggang. Makanya mereka mendapatkan makanan selain dengan berfotosintesis. Untuk lumut dan ganggang, jamur ya dengan cara menyerap sisa-sisa makhluk hidup ya. Seperti itu. Nomor 2, maka pernyataan di bawah ini dapat antara tumbuhan berpendapat. Perbedaan kali ya. Yang menunjukkan perbedaan antara tumbuhan berpembuluh dengan tumbuhan yang apa perbedaannya? Silahkan jawabannya. Oke, sudah ada yang jawab. Aura belum jawab. Oke. Nah, betul ya. Jadi keberadaan struktur xilem dan floem atau pembuluh tadi waktu sesi 1 kan Pak Zamzam menjelasin yang namanya
Xilem dan floem atau pembuluh itu ada di semua organ tumbuhan, ya kan? Ada di akar, ada di batang, ada di daun gitu. Jadi ketika pembuluh atau tumbuhan memiliki xilem dan floem, maka kamu akan menemukan xilem dan floemnya di akar, di batang, dan juga di daun, ya. Nah, disebut sebagai akar, disebut sebagai tumbuhan berpembuluh, yaitu dia memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya memiliki akar, batang, dan daun yang berpembuluh, ya, yang memiliki xilem dan juga floem. Ya, jadi jawabannya yang A, betul sekali. Jadi lumut belum punya pembuluh, tapi kayak punya struktur seperti akar. Dia bukan akar gitu ya, hanya struktur yang menyerupai akar. Jadi kalau kamu lihat gambar, misalkan gambar lumut, gambar paku, gambar jamur misalkan ya, dia seperti memiliki akar, tetapi itu bukan akar. Dia memiliki struktur seperti daun, dia bukan daun, gitu ya. Jadi walaupun seperti akar, dia bukan akar ya. Rhizoid itu artinya struktur seperti akar ya. Daunnya pun bukan daun yang sesungguhnya ya. Yang membuat ganggang dan lumut itu sama. Apa yang mereka punya? Silahkan tentukan jawabannya. Oke, baru Osbert yang menentukan jawaban, yang lain. Oke, beda-beda ya. Mari kita lihat tadi, ganggang, jamur, dan lumut itu adalah organisme yang belum memiliki pembuluh ya. Berarti berkas pembuluh pasti dua-duanya tidak punya ya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan adalah apa yang mereka sama-sama miliki. Nah, spora hanya ada di lumut, jamur, dan paku ya. Ganggang itu tidak berspora ya. Terus akar, batang, dan daun pasti belum punya karena tadi mereka belum punya pembuluh, berarti mereka belum punya akar, batang, dan daun sejati ya. Maka yang benar adalah C ya, pergiliran keturunan. Artinya apa? Di sesi 1 dijelaskan kan bagaimana lumut mengalami pergiliran antara fase sporofit, fase gametofit, fase menghasilkan spora dan fase menghasilkan gamet. Nah, ganggang juga sama, walaupun tidak menghasilkan spora, tapi dia mengalami pergiliran antara fase menghasilkan gamet dan fase atau fase generatif dan fase vegetatif lah gampangnya gitu ya. Jadi secara umum yang namanya pergiliran keturunan itu terjadi pada semua kelompok tumbuhan terutama ya, dan juga alga dan juga jamur gitu. Kecuali hewan aja. Hewan itu tidak mengalami pergiliran keturunan ya. Sedangkan kelompok makhluk hidup yang lainnya itu mengalami pergiliran keturunan. Seperti itu ya. Kalau kita mah kan tidak bisa bereproduksi vegetatif ya kita kan. Setiap makhluk hidup yang bisa bereproduksi vegetatif, dia juga bisa bereproduksi generatif. Nah, itu yang disebut dengan pergiliran keturunan gitu. Jadi sometime dia generatif, sometime dia vegetatif. Itu namanya pergiliran keturunan. Kalau hewan kan ya semuanya generatif yang namanya hewan ya. Itu walaupun misalkan cacing bisa vegetatif gitu, tapi kan tetap
itu bukan cara utama gitu ya. Cara utama cara utama reproduksi cacing, walaupun cacing kalau dipotong misalkan dia masih bisa tumbuh menjadi 2 ekor cacing, tapi kan cacing tidak memotong dirinya sendiri, ya nggak? Tetap aja yang namanya hewan itu reproduksinya generatif, seksual, gitu ya. Apa namanya, bintang laut misalkan ya bisa meregenerasi tubuhnya, tapi kan tidak yang sengaja gitu memotong-motong tubuhnya, gitu ya. Cicak memotong ekornya, emang ekor cicak tumbuh jadi cicak lagi kan enggak ya, seperti itu. Jadi sementara kelompok makhluk hidup lain, tumbuhan, ganggang, jamur, mereka itu bisa vegetatif. Ya, jadi bisa generatif, bisa vegetatif. So, yang namanya pergiliran keturunan itu berlaku untuk semua makhluk hidup yang bisa bereproduksi baik secara generatif maupun secara vegetatif, secara aseksual. Ya. Jadi di sini yang persamaannya adalah yang C, ya. Bunga anggrek ada yang berwarna merah, kuning, dan putih katanya. Ini menunjukkan keanekaragaman apa? Apakah gennya, atau jenisnya, atau populasinya, atau ekosistemnya? Masih agak nyambung sama yang kemarin ya. Coba, kalau warna bunga berbeda-beda, itu yang beraneka ragam itu apanya? Gennya, jenisnya, populasinya, atau ekosistemnya? Silakan tentukan jawaban kalian. Oke, semua sudah menentukan jawaban. Nah, betul sekali ya. Jawabannya adalah keanekaragaman tingkat gen, ya. Jadi, tadi saya belum tandain nih jawaban-jawabannya. Tadi yang ini yang ganggang, yang ini yang A. Tumbuhan berpembuluh sudah memiliki akar, batang, daun sejati, ya. Nah, agak susah ya. Oke. Terus tadi ini apa? Pergiliran keturunan. Nah, ini betul ya jawabannya gen keanekaragaman tingkat gen. Tingkat gen itu keanekaragaman dalam spesies yang sama ya. Di sini kan biasanya sama bunga anggrek gitu. Nah, berarti jenisnya sama, berarti jenisnya tidak beraneka ragam nih. Spesies itu jenis ya. Nah, sekarang jenisnya sama, tapi warnanya beda-beda. Nah, berarti yang membedakan anggrek merah, anggrek kuning, anggrek putih itu adalah faktor genetiknya ya, keanekaragaman gen. Kamu sama kakak kamu mukanya beda, rambutnya beda, ya kan? Padahal kalian masih satu keturunan, masih sama-sama manusia. Nah, itu keanekaragaman gen ya. Kita dengan orang Negroid, dengan saudara-saudara yang di Papua misalkan ya, spesiesnya sama manusia, tapi penampakannya berbeda. Itu keanekaragaman gen. Sama-sama manusia, tapi ada karakteristik yang berbeda alias bervariasi ya. Kalau keanekaragaman jenis itu keanekaragaman di tingkat genus ya. Jadi jenisnya sama, spesiesnya berbeda tapi genusnya sama. Misalkan ada anggrek ada anggrek bulan, ada anggrek apa lagi? Anggrek panda ya. Ada anggrek dan sebagainya. Banyak
itu namanya keanekaragaman jenis. Ya, mangga ada mangga golek, ada mangga aromanis, ada mangga si mana lagi, ada mangga apa? Mangga calik, mangga lebet. Ada berbagai jenis mangga, itu keanekaragaman jenis. Kalau di hewan, kucing misalkan ya, ada kucing rumah, ada singa, ada harimau, itu keanekaragaman jenis. Tapi kalau kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx misalkan, kucing kampung, kucing garong ya, itu keanekaragaman gen karena sama-sama kucing domestik atau kucing yang dikembangbiakan ya. Seperti itu. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman populasi nggak ada ya. Yang ada adalah keanekaragaman ekosistem berbeda habitatnya, gitu ya. Berbeda habitat, tanaman di hutan tropis dengan tanaman di hutan musim, ya, itu beda kan? Ya. Tanaman yang tumbuh di daerah tropis, tanaman yang tumbuh di daerah gurun pasir, nah itu keanekaragaman ekosistem. Oke, ini kita ngomongin ganggang sih ya. Tadi nggak terlalu dibahas sih ganggang ya. Jadi nomor 5 kita skip aja. Tapi kalau kalian pengen tahu jawabannya, Eubemia spinosum, satu jenis ganggang, sel-selnya lendir, membuat agar-agar ya. Nah, agar-agar itu banyaknya dibuatnya dari kelompok Rhodophyta ya. Rhodophyta itu ganggang merah. Itu yang banyak sering dibuat menjadi agar-agar. Gitu ya. Jadi kita lihat ya kalau kalian pengen tahu. Ini kenapa saya nggak minta kalian jawab, karena kan materinya kita nggak ngomongin ganggang ya. Sebenarnya tadi materinya materi tumbuhan. Nah, Eubemia spinosum itu, mana Eubemia spinosum? Bukan Eubemia, harusnya Euchema ya, pakai C harusnya. Euchema. Nah, ini dia ya. Euchema spinosum. Ini tuh ganggang merah ya, yang suka ada di es itu ya, yang suka ada di es serut ya, atau es lainnya. Pernah lihat ganggang kayak gini? Agar-agar ya. Gitu. Suka ada di minuman ya. Rumput laut. Es. Coba ada nggak? Oh, nggak ada. Es rumput laut. Nah, ini ya tuh yang suka ada di es rumput laut nih ini. Ini walaupun warnanya hijau, sebenarnya dia ganggang merah ya. Jadi diwarnain lagi ini sama manusia. Aslinya mah dia ganggang merah. Tuh. Suka lihat kan yang gini? Itu agar-agar itu dibikinnya dari alga, dari ganggang. Oke, itu jawabannya Rhodophyta ya. Kalau Chlorophyta itu ganggang hijau, ya berarti warnanya hijau ya. Cyanophyta itu ganggang biru, Phaeophyta ganggang coklat ya. Bukan berarti rasanya seperti coklat, tapi warnanya seperti coklat ya. Nori, tahu nori yang suka kalian makan? Yang dari Jepang itu, makanan khas Jepang itu sebenarnya adalah campuran ganggang hijau, Phyta dan Phaeophyta ya. Gitu. Nori algae nih kita lihat kayak gimana. Tuh, ini ya, kan nori yang kayak gini nih. Nah, bentukan aslinya kayak gini tuh. Alganya itu. Jadi dia ada yang alga hijau, ini kan kelihatannya warnanya hijau nih. Tuh kayak gini. Warnanya hijau. Terus dicampur dengan yang warnanya coklat ya. Seperti itu. Lalu dikemas di pabrik, jadilah nori gitu. Jadi rumput laut ini. Yang suka dipakai buat sushi ya, buat masakan makanan Korea tuh kimbap ya, kimbap. Oke,
Nah, yang ini mah dijawab ya. Kalau yang tadi kita skip aja, hanya dijelasin aja. Hasil pengamatan terhadap tanaman jamur, katanya sup dan kacang akan nampak seperti tabel di bawah ini. Suplir itu, tahu suplir? Suplir itu termasuk paku-pakuan ya. Nah, itu kamu bisa lihat kacang, ada akar sejatinya, ada batang, dan seterusnya. Maka pernyataan yang tepat adalah, coba, ada 5 pernyataan di situ, mana yang benar katanya. Silahkan tentukan jawaban kalian. Ayo tentukan jawabannya. Oke. Baru Aura yang menentukan jawabannya. 2 cowok-cowok nih mana? Mana? Osbert. Halo Osbert. Arifin. Jawabannya apa? Nomor 5. Nomor 6 ya. Aura harusnya nomor 6 ya, bukan nomor 5. Arifin, jawabannya apa? Oke. Tadi reconnect. Oh ya, nggak apa-apa. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dunia tumbuhan dibagi menjadi yang berpembuluh dan yang tidak berpembuluh. Mari kita skip dulu yang satu ya. Jamur merupakan salah satu contoh tumbuhan yang tidak berpembuluh. Ini tumbuhannya kurang tepat ya, tapi at least dia memang tidak berpembuluh ya. Tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Salah ya, tumbuhan yang punya akar, batang, dan daun justru berpembuluh ya. Berarti yang nomor 3 itu pasti salah. Berarti pilihan yang ada nomor 3-nya salah ya. Berarti A dan B salah. Kacang suplir merupakan, kok kacang sih? Oh, kacang dan suplir maksudnya ya. Merupakan contoh tumbuhan yang tidak berpembuluh. Salah ya, kacang dan suplir justru dia berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh hanya golongan jamur. Salah juga. Berarti di sini jawabannya 1, 2. Oh, ini nih yang ngaco nih. Jamur merupakan contoh tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan memiliki akar, batang, daun tidak berpembuluh. Kacang suplir merupakan contoh tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh hanya golongan jamur. Berarti di sini yang benar cuma 1. Jamur tidak berpembuluh, betul. 2. Kacang suplir contoh tumbuhan berpembuluh hanya 1 dan 2 aja ya yang benar ya. Oke, wah ini agak GJ ya soalnya ya.
Saya soalnya ngambil langsung dari soal yang sebelum-sebelumnya. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas kamu tahu bahwa berpembuluh dan tidak berpembuluh itu karakter yang dimiliki oleh tumbuhan, ya. Hey, mana? Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan, ini mah udah ya tadi ya, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nomor 8, 9 kita lewat karena lebih membahas tentang alga. Kita fokus ke yang tumbuhannya aja. Tumbuhan lumut memiliki persamaan. Nah, paku dan lumut langsung nomor 10 aja ya. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku memiliki persamaan apa? Silahkan tentukan jawaban kalian. Nomor 10 ya. Baru Osbert yang menentukan jawaban. Aura dan Arifin. Oke. Oke, semua sudah menentukan jawaban. Ya. Jawabannya betul ya, semuanya menghasilkan spora. Oke, udah ngeh berarti ya ini ya. Lumut sama paku. Oke, sekarang masuk ke yang tumbuhan tingkat tingginya ya. Nomor 11, jika batang tanaman pacar air yang berdaun dimasukkan ke dalam air berwarna, maka akan tampak warna pada batangnya. Jika batang tersebut disayat, melintang seperti pada gambar di samping nih, maka warnanya akan muncul di nomor berapa? Silahkan tentukan jawaban kalian. Oke, baru Osbert yang menentukan jawaban. Yang lain? Tinggal Aura yang belum menentukan jawaban. Aura jawabannya? Oke. Baik, di situ ada gambar penampang melintang pada batang ya. Karena bentuknya teratur, berarti ini adalah batang punya dikotil. Tadi di sesi 1, Pak Zanggam bilang kalau dikotil itu silem di dalam, floem di luar ya. Nah, patokannya di tengah-tengahnya ada kambium. Nomor 1, lapisan paling luar, berarti itu adalah epidermis. Terus nomor 3, nih batasannya ya, kambiumnya. Keluar membentuk floem, berarti nomor 2 itu floem. Ke dalam membentuk silem, berarti nomor 4 itu silem ya. Terus di sini ceritanya dikasih air berwarna, berarti air ya yang akan diangkutnya gitu. Karena air berarti dia akan mewarnai silem ya. Jadi jawabannya
Nomor 4, D. Ya. Belum ada yang benar. Hati-hati ya. Jadi, sekali lagi, kalau dikasih penampang batang, kalau dia ada pola seperti ini, yang paling luar itu pasti epidermis, garis berikutnya adalah kambium. Kalau di akar, garis yang keduanya adalah endodermis, gitu kan? Ya, jadi kalau ini kan batang nih. Kalau akar, nah garis keduanya adalah endodermis. Yang tadi Pak Zamzam gambarin di sesi 1. Nah, kalau batang, garis keduanya adalah kambium gitu. Ya. Seperti itu. Kalau tadi kan kalau di akar garisnya gini kan. Ada garis lagi, di dalam ada yang huruf X itu kan. Nah, nah ini kalau akar, karena di sini batang, ininya kambium. Keluar membentuk floem. Ya. Karena ini air, maka diangkutnya oleh silem. Berarti yang akan berwarna itu adalah nomor 4. Karena 4 itu merujuk ke bagian dalam silem. Ya, seperti itu. Oke, tadi ini menghasilkan spora ya. Berarti ini jawabannya D harusnya. Ya. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Pada bagian batang terdapat pori-pori untuk pertukaran gas. Nah, tadi apa namanya? Silahkan tentukan jawabannya. Masuknya udara kalau lewat batang namanya lentisel ya. Kalau stomata itu lewat daun. Nah, pori-pori mungkin tadi ada yang jawab silem, tadi terkecoh mungkin karena tadi Pak Zamzam ngejelasin silem itu ada lubang-lubangnya. Iya, tapi lubang-lubangnya untuk air, bukan untuk gas ya. Kalau pertukaran gas di batang itu lewat lentisel. Ingat ya, lentisel. Lentisel itu ada di kulit batang di bagian luar, tapi batangnya harus yang sudah tua ya. Kalau yang masih muda mah dia tidak punya lentisel, lewat epidermis aja. Jadi tempat pertukaran gas yang ada di batang tumbuhan yang tua ya, yang tua itu namanya lentisel. Hati-hati. Di antara hal berikut yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil adalah, silahkan tentukan jawaban kalian.
Oke, Aura dan Arifin dan Osbert sudah menjawab semuanya. Oke, batang monokotil dan dikotil dibedakan dari batang dikotil berkambium, monokotil tidak. Nah, ya. Jawabannya yang A, betul ya. Jadi kalau pembuluh mah dua-duanya punya ya. Baik monokotil maupun dikotil sama-sama punya xilem, punya floem ya. Yang membedakan adalah apakah ada kambiumnya atau enggak. Jadi kalau dikotil tuh kayak gambar yang di atas ya, itu batang dikotil. Jadi batangnya ada kambiumnya, lalu kambium akan membentuk xilem ke dalam dan floem keluar. Itu punyanya dikotil ya. Sedangkan kalau monokotil batangnya itu xilem floemnya ada di dalam seludang pembuluh yang tersebar di seluruh bagian batang gitu ya. Ini kalau kita zoom nanti di dalamnya ada xilem 2 dan ada floem 1 ya. Di situ. Nah, gitu. Jadi bedanya di kambium ya. Atau kalau mau lebih detail lagi, batang dikotil, xilem floemnya teratur gitu, sedangkan kalau monokotil xilem pemulainya atau ikatan pembuluhnya tersebar. Ya, jadi kalau dikotil ikatan pembuluhnya teratur, kalau monokotil ikatan pembuluhnya tersebar. Gitu ya. Alat kelamin betina pada bunga disebut, nah silakan tentukan jawaban kalian. Alat kelamin betina pada bunga, yang mana ya? Tinggal Aura yang belum menentukan jawaban. Nah, oke. Alat kelamin betina pada tumbuhan biji ya, itu adalah putik atau ovum. Wah, ini kan putik atau ovum ya. Ovum itu selnya ya, sel apa namanya? Sel reproduksinya ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah alat kelamin, berarti organ reproduksinya itu adalah putik ya, yang B, betul. Sedangkan serbuk sari atau benang sari itu adalah alat reproduksi yang jantan ya. Jadi hati-hati sebentar. Mana tadi teh? Latihan materi botani SD. Nah ini ya. Jadi dalam struktur bunga itu yang menjadi organ reproduksi itu adalah putik. Untuk organ reproduksi betina karena di dalamnya ada bakal biji ya, yang nanti tumbuh jadi embrio. Kan yang tempat tumbuh embrio itu betina kan ya, di manusia juga gitu kan, kamu lahir dari ibu kan,
bukan dari bapak ya. Kamu bayi itu tumbuhnya di tubuh ibu. Nah, berarti tempat tumbuhnya embrio itu betina gitu. Berarti putik ini adalah organ kelamin betina. Sedangkan serbuk sari ya yang dikeluarkan oleh kepala sari itu adalah sel reproduksi jantan ya. Berarti kepala sarinya atau tangkai sarinya ya bukan serbuk sari istilahnya apa? Kepala sari ya, tangkai sari itu adalah organ reproduksi jantan ya. Karena kan nanti dia serbuk sari itu kan terbang, terbawa angin, lalu nempel di sini kan, lalu menembus putik, lalu nanti kawin gitu ya, bereproduksi secara seksual, melebur di sini. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya nomor 14 adalah B ya, putik. Stomata pada daun merupakan celah yang terbentuk di lapisan. Ayo, tadi stomata itu hasil dari modifikasi apa ya? Silahkan tentukan jawabannya. Mana jawabannya? Nomor 15? Tinggal Aura yang belum. Aura, jawabannya apa Aura? Oke. Stomata tadi terletak di bagian luar ya, di bagian luar. Berarti pasti dia adalah struktur epidermis ya. Tuh mana. Nah, ini ya stomata. Stomata itu tadi di sesi 1 dijelaskan bagian dari lapisan epidermis, modifikasi dari jaringan epidermis ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Silem itu untuk mengangkut air ya, floem mengangkut hasil fotosintesis. Mesofil, jaringan mesofil itu semua jaringan pengisi daun itu namanya mesofil ya. Nah, nyambung ke sini. Lapisan yang berfungsi mengurangi penguapan terdapat di lapisan jaringan nomor. Nah, lihat fungsinya mengurangi penguapan. Kira-kira yang mana ya? Mengurangi penguapan. Silakan tentukan jawaban kalian untuk nomor 16. Oke, baru Osbert dan Arifin. Aura, jawabannya apa untuk nomor 16? Oke.
Ya, jawabannya yang betul adalah mengurangi penguapan, berarti mencegah udara itu atau air, uap air itu keluar dari dalam daun gitu ya. Salah satunya adalah dengan terbentuknya kutikula atau lapisan lilin. Lapisan lilin terbentuk di nomor 1. Ya, jawabannya yang A, betul. Pak, kenapa nggak nomor 4? Stomata kan tempat keluar masuknya udara. Nah, stomata itu tadi ini ya, tuh. Dia itu akan membuka dan menutup dipengaruhi oleh panas, dipengaruhi oleh suhu. Ya, saat daun banyak air, terjadi fotosintesis yang tinggi, maka stomata akan ngebuka gitu. Saat fotosintesisnya turun, airnya keluar dari stomata, maka stomata akan menutup. Berarti di sini stomata itu sebenarnya nggak bisa ngatur ya. Dia cuma membuka menutup ya sesuai dengan perubahan suhu di lingkungan gitu. Sesuai dengan laju fotosintesis gitu. Berarti tidak bisa mencegah penguapan kalau misalkan panas terik ya stomata ngebuka we gitu ya. Tidak peduli bahwa kemudian si tanamannya kekurangan air gitu. Makanya kita sering temukan tanaman itu jadi layu gitu kan. Karena stomata itu nggak bisa ngontrol gitu. Yang bisa mencegah atau mengurangi penguapan itu adalah lapisan kutikula, ini ya lapisan lilin. Kamu tahu yang namanya lilin itu tidak bisa atau tidak suka air, ya kan? Maka sel-sel yang epidermis ini nggak menguap karena dilapisin oleh lapisan lilin gitu. Kalau epidermis nggak ada kutikulanya, nguap semua airnya ya dari epidermis gitu. Oke, jadi dengan adanya kutikula maka penguapan itu jadi bisa dikurangin ya. Jadi jawabannya yang A, betul. Nah, urutan benar jaringan akar dari luar ke dalam coba. Tadi saya udah nyebut ada endodermis dan sebagainya. Jawabannya yang mana? Nomor 17. Silakan tentukan jawaban kalian. Oke, Osbert dan Arifin sudah menentukan jawaban, tinggal Aura. Ya, Aura juga sudah ya. Urutan yang benar dari luar pasti ketemu dulu epidermis, ya betul. Nah, dari epidermis tadi apakah langsung ketemu endodermis? Enggak ya. Ketemu korteks dulu jaringan parenkim ya. Baru ke endodermis, lalu setelah itu ke silem ya. Betul. Jawabannya yang B ya. Nah, ini hati-hati karena dari luar dulu pasti epidermis dulu kan epidermis itu pasti paling luar toh. Ya, jadi jangan terkecoh. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan dari bagian-bagian berikut, kecuali mana katanya yang sama aja, mau di dikotil, mau di monokotil gitu ya. Silakan nomor 18 jawabannya apa?
Oke, semua sudah menentukan jawaban. Monokotil dan dikotil katanya beda, jelas. Nah, tapi kecuali, berarti mana yang sama aja, mau dikotil, monokotil ya. Jenis akar, kelopak bunga, sama aja ya, kelopak bunga di mana-mana pun ya. Jenis akar, bentuk buah, tulang daun. Oh, oke. Yang jelas mereka beda dari jenis akar ya, kelopak lagi. Dikotil itu serabut, dikotil itu tunggang, monokotil itu serabut. Tulang daun juga jelas beda ya. Tulang daun itu monokotil itu sejajar dan melengkung, sedangkan dikotil menyirip. Ya, ini mah pelajaran SD ya. Jadi Pak Zamzam nggak perlu bahas lebih lanjut, di buku sekolah kalian juga pasti ada. Nah, tinggal kelopak bunga nih, kelopak bunga dan bentuk buah. Ya, bentuk buah monokotil dan dikotil beda nggak kira-kira? Kelopak bunga jumlahnya ya sama atau beda antara monokotil dan dikotil ya? Seperti itu. Kelopak bunga, bentuk buah misalkan, kita ambil bentuk buah dulu deh. Apa contoh monokotil? Misalkan kelapa gitu ya. Ada nggak di dikotil yang bentuknya seperti kelapa? Terus misalkan apalagi buah yang monokotil, buah pisang misalkan ya. Ada nggak di dikotil yang bentuk buahnya seperti buah pisang ya? Atau sebaliknya ya, dibedakan dari bentuk buah. Kelopak bunga itu selalu mengikuti jumlah dari mahkota bunga ya. Nih kebetulan ada gambar di bawah. Ini kelopak bunga, ini mahkota bunga ya. Kelopak bunga itu akan mengikuti jumlah mahkota bunga. Jadi walaupun memang kita sering bedainnya antara monokotil sama dikotil itu dari mahkota bunga ya. Jumlahnya terutama monokotil kelipatan 3, sedangkan dikotil kelipatan 5 atau 4 gitu ya. Nah, tapi tadi saya katakan kelopak bunga itu akan jumlahnya seperti mahkota bunga. Berarti kalau monokotil dan dikotil dibedakan dari mahkota bunga, bisa dari kelopak bunga gitu ya. Jadi kalau mahkota bunganya berbeda, kelopak bunganya juga pasti berbeda jumlahnya ya. So, yang tidak membedakan antara monokotil dan dikotil adalah bentuk buahnya ya. Bentuk buah itu tidak bisa dijadikan klasifikasi ya karena beragam gitu, banyak banget bentuknya ya. Beda-beda gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Perhatikan gambar berikut, nomor 19. Bunga yang bisa melakukan penyerbukan sendiri memiliki bagian yang ditunjuk oleh huruf. Nah, silahkan tentukan jawaban kalian. Oke, semua sudah menentukan jawaban. Mari kita lihat jawabannya. Di sini ada 4 bagian ya. Dari A dulu ya. A itu adalah mahkota bunga, ya kan? Perhiasan bunga. B itu adalah dasar bunga atau tempat melekatnya bunga ya. Dia membentuk ya ini
C putik dan D adalah benang sari ya, tepat sari di situ. Nah, kalau kita bicara penyerbukan kepala, berarti harus ada C dan harus D. Jadi jawabannya D ya, C. Penyerbukan sendiri dan serbuk sari pada bunga yang sama ya. Terutama posisinya serbuk putik itu berbeda putik daripada serbuk sari. Ketika serbuk sari bergoyang, maka dia jatuh di putik. Penyerbukan sendiri ya. Penyerbukan dari bunga lain gitu. Dari bunga lain terbawa angin lalu nempel. Tadi gami-gamian itu gitu ya. Serbuk sari terbawa angin, berarti mungkin angin ya, berarti anemogami gitu. Serbuk sarinya nempel di serangga, lalu serangganya hinggap ke bunga ini, terus nempel tuh si serbuk sarinya di putik, berarti dibantu sama serangga ya. Berarti zoogami gitu ya. Seperti itu, atau insektogami misalkan ya. Seperti itu. Jadi si serbuk sarinya dibantu penyerbukannya ya. Kalau kori-korian tadi penyebaran biji ya. Kalau gami-gamian itu membantu proses penyerbukan. Nah, kalau tadi akar, sekarang batang. Urutan yang benar jaringan batang tumbuhan dikotil dari dalam adalah, sekarang dari dalam dulu nih, keluar. Silahkan tentukan jawabannya. Pakai logika aja, dari dalam dulu ya. Oke, tinggal Osbert. Nah, oke, sip. Nah, karena di sini ditanyakannya batang, berarti pasti tidak ada endodermis ya, dan memang nggak ada endodermis ya. Terus arahnya dari mana? Dari dalam keluar ya, dari dalam keluar. Nah, kalau dari dalam keluar, titik yang paling dalam dari batang itu adalah empulur ya, atau biar gampang pasti epidermis yang terakhir karena kan dari dalam keluar. Nah, sekarang tinggal apakah C atau D gitu ya. Setelah berkas pembuluh itu tadi urutannya kalau dari luar ke dalam epidermis, korteks, berkas pembuluh kan. Berarti kalau dari dalam keluar ya berkas pembuluh, korteks, epidermis gitu. Nah, sedangkan empulur itu adalah titik terpaling tengah ya dari batang ya. Kalau kalian tahu batang singkong, ada yang putih-putihnya di tengahnya, nah itu empulur. Jadi kalau tadi gambar batang, ya seperti ini, terus ada kambiumnya, lalu ada silem, floem gitu ya. Nah, yang disebut empulur itu di sini, ya, tengah-tengahnya, empulur. Ya, ini pembuluh, ini korteks. Ya, seperti itu.
Peranan penting daun bagi tumbuhan yaitu untuk, silakan nomor 21 tentukan jawaban kalian. Oke, semua sudah menentukan jawaban? Sama ya semua ya. Peran penting daun bagi tumbuhan adalah, ya betul ya, untuk tempat fotosintesis. Ya, betul. Jadi apa namanya, itu yang tidak ada di yang lainnya gitu ya, kecuali mungkin pada saat si tumbuhan itu masih muda ya. Kalau bisa ada di batang misalkan ya, atau pada beberapa tumbuhan yang hijau ya, kan kayak misalkan bayam, bayam kan batangnya juga hijau ya, nah betul berfotosintesis, tapi tetap fungsi utama fotosintesis itu di daun. Kaktus batangnya. Apa yang fotosintesis? Ya batangnya, tapi itu lebih karena memang adaptasi gitu ya. Si daunnya tidak mungkin berfotosintesis gitu. Jadi dalam umumnya atau dalam kondisi yang general, daun itu fungsinya untuk fotosintesis ya. Good. Salah satu fungsi bulu akar adalah, silakan tentukan jawaban nomor 22. Oke, Osbert salah ketik, nggak apa-apa. Udah semua ya, berarti ya. Bulu akar tadi modifikasi dari jaringan epidermis, ya kan? Modifikasi dari jaringan epidermis yang terdapat di bagian zona diferensiasi dari ujung akar. Ya, tadi Pak Semsem sempat bilang yang namanya bulu akar itu tempat penyerapan air, ya. Penyerapan air. Berarti di situ memperluas bidang penyerapan, ya. Betul. Melindungi akar muda itu fungsinya tudung akar ya atau kaliptra ya seperti itu. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi akar bagi tumbuhan. Ayo. Silakan nomor 23 tentukan jawabannya.
Oke, tinggal Osbert yang belum menentukan. Osbert, jawabannya apa? Mana Osbert-nya tidak merespon? Osbert. Oke, mungkin ada kendala teknis ya. Baik, 23 berikut ini yang bukan merupakan fungsi akar, yang bukan ya, hati-hati. Untuk pertukaran udara, apakah bisa udara bertukar lewat akar? Sementara akar di dalam tanah ya. Sebagai tempat cadangan untuk menyerap air, jelas itu mah fungsi utama ya. Tempat cadangan makanan ada kan, bisa jadi singkong, jadi wortel, itu akar semua. Menghubungkan batang dengan tanah ya, karena di dalam tanah ya. Berarti yang kurang tepat adalah yang A ya. Tidak ada pertukaran udara lewat akar ya. Kan akarnya dalam tanah. Berarti jawaban yang kurang tepat, yang bukannya adalah yang A ya. Osbert, apakah bisa menuliskan jawaban? Pak, di saya tidak ada suara. Oh iya. Kalau sekarang ada suaranya. Halo, halo, halo. Sudah ada, Pak? Ada ya? Iya. Oke, bisi. Saya ngomong ternyata nggak masuk suaranya. Oke, ya Osbert nanti diketik lagi ya jawabannya ya. Cahaya matahari yang paling berperan dalam proses fotosintesis adalah, tadi kan pernah disebutin. Apa jawabannya nomor 24? Cahaya matahari itu spektrumnya kan Magicu Hibiniu ya tadi yang Pak Zamzam tunjukkan. Di antara merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu itu mana cahaya yang paling efektif untuk mempengaruhi proses fotosintesis. Ya, Aurum sudah menentukan jawaban. Yang lain? Arifin juga sudah. Osbert. Kayaknya Osbert ada masalah dengan jaringan ya. Osbert, halo Osbert. Apakah masih di sana? Osbert sudah live, Pak. Aduh. Sepertinya kendala jaringan. Ya, sudah atuh ya. Kela mana? Kela sebentar. Kenapa di layar di saya jadi kehalangan? Oh, ininya dihilangkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nggak apa-apa. Kan ada recordnya ya. Jadi Osbert bisa menyimak recordnya kalau yang ketinggalan. Cahaya matahari, nah ini betul ya. Aura sama Arifin sudah
menjawab dengan betul keduanya. Jadi yang merah dan yang ungu ya seperti itu. Jadi di situ adalah cahaya dengan spektrum paling maksimal. Makanya kamu kalau misalkan kalau Aura sama Arifin nih bikin hidroponik gitu, terus tanamannya terutama tanaman yang ya, misalkan selada gitu kan, itu kan yang dipanen daunnya toh. Itu, modifikasi aja lampunya jadi berwarna merah ya atau warna ungu gitu biar nanti si tanamannya berfotosintesis dengan lebih maksimal ya. Jadi betul nomor 24 jawabannya yang B. Lanjut, fungsi klorofil pada fotosintesis adalah, silahkan Aura dan Arifin tentukan jawaban kalian untuk nomor 25. Nah, Osbert sudah kembali ya. Osbert sudah bahas nomor 25, silakan juga kamu kalau tidak ada kendala tentukan jawabannya ya. Diketik saja nomor 25 seperti apa. Aura dan Arifin juga belum mengetik jawabannya. Nah, baru Arifin. Fungsi klorofil pada fotosintesis ya. Apa fungsinya? Oke, Aura dan Arifin. Osbert, apakah akan menentukan jawaban? Oke, sip. Fungsi klorofil pada fotosintesis tadi sebagai tempat tidak dapat terjadi kalau nggak ada klorofil ya. Nah, untuk apa? Menyerap cahaya matahari terutama cahaya hijau? Salah ya, tadi harusnya terutama cahaya merah dan ungu ya. Cahaya hijau itu justru dipantulkan ya, makanya klorofil kelihatan itu. Menyerap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia, mengikat CO2 untuk diubah menjadi glukosa, membebaskan oksigen dari karbon dioksida. Nah, yang D salah ya, membebaskan oksigen itu dari air. Tadi kan ingat rule-nya, air menjadi oksigen, CO2 menjadi glukosa. Nah, di sini yang betul berarti adalah mengikat CO2. Oh, sorry. Klorofil tadi berlangsungnya pakai energi cahaya ya. Nah, tadi kan Pak Zamzam jelasin ada reaksi gelap dan ada reaksi terang ya. Klorofil itu digunakan di reaksi terang ya, bukan di reaksi gelap ya di klorofil itu. Jadi di sini klorofil akan mengikat atau menangkap energi cahaya lalu diubah menjadi energi kimia ya berupa senyawa ATP ya. Jadi jawaban yang betul adalah B ya. Jadi dalam proses fotosintesis itu tidak semuanya tahapan butuh cahaya ya. Yang butuh cahaya itu hanya saat mengubah air menjadi oksigen, melibatkan klorofil gitu. Sedangkan membentuk glukosa atau gula itu tidak butuh cahaya. Gitu. Maka kalau ditanya apa fotosintesis malam hari terjadi nggak? Ya terjadi, tapi tahapan yang nggak butuh cahaya gitu. Ya kan kalau tahapan yang butuh cahaya ya otomatis hanya terjadi saat ada cahaya.
Malam hari bisa nggak, Pak? Ya bisa aja, asal ada cahaya yang sama seperti cahaya matahari gitu ya. Misalkan pakai lampu UV gitu ya, atau lampu pijar gitu, bisa-bisa aja gitu ya. Jadi jawabannya yang B ya. 26, pernyataan tentang gerak di bawah ini, kecuali. Nah, tadi saya nggak terlalu bahas yang gerak karena ini materi yang ada di sekolah, jadi kalian bisa tinggal, mungkin kalian sudah pernah belajar, kalau belum nanti tinggal dibaca di buku sekolah ya. Mana yang salah atau mana yang tidak benar tentang gerakan kecuali ya di situ. Silahkan tentukan jawaban kalian. Oke. Kecuali ya, ingat ya. Mari kita lihat. Gerak higroskopis disebabkan oleh adanya perubahan kadar air ya. Artinya kelembaban kan. Higroskopis itu kan kelembaban, dan kelembaban itu artinya kadar air di udara ya. Jadi bisa benar. Gerak etionom disebabkan adanya rangsang dari luar ya. Masih ingat ya, gerak tumbuhan itu ada endonom, ada ektionom ya. Gerak endonom yang dari dalam, sedangkan gerak etionom yang dari luar ya, berarti betul. Haptotropisme disebabkan oleh rangsang sentuhan. Fototropisme negatif disebabkan oleh rangsang gaya gravitasi. Fototropisme negatif berarti menjauhi cahaya ya. Oke. Haptotropisme apakah disebabkan oleh sentuhan? Pernah dengar atau belum haptotropisme? Mari kita lihat ya. Apa itu haptotropisme? Haptotropism. Nah, in plant tuh. Haptotropisme itu gerakan tumbuhan melilit tuas atau melilit batang ya. Disebut juga tigmotropisme. Berarti di sini ada unsur sentuhan ya. Harus bersentuhan kan? Ya, harus bersentuhan. Ya. Tapi bukan berarti disentuh kayak si putri malu ya. Haptotropisme itu karena si sulur itu menyentuh suatu benda, maka dia akan melilit benda tersebut seiring proses pertumbuhannya ya. Jadi haptotropisme disebabkan oleh rangsang sentuhan, itu betul ya. Gerak fototropisme negatif disebabkan oleh rangsang gaya gravitasi, itu kurang tepat. Kenapa? Karena di sini judulnya fototropisme. Memang pada kasus akar misalkan ya, akar itu tumbuh menjauhi cahaya. Tapi yang menjadi utamanya bukan cahaya kan, tapi gravitasi kan gitu. Ya, jadi tidak selalu fototropisme negatif itu karena geotropisme positif misalkan. Ya, jadi tidak selalu. Jadi kenapa akar tumbuhnya ke bawah? Karena menjauhi cahaya kan enggak juga gitu. Akar tumbuhnya ke bawah ya karena mencari air gitu kan. Ya. Fototropisme negatif itu kan yang menjauhi cahaya gitu ya. Kenapa batang tumbuh mendekati cahaya? Karena fototropisme positif. Kenapa akar menjauhi cahaya? Bukan berarti karena fototropisme negatif. Ya karena dia mendekati air gitu ya. Jadi itu hidrotropisme sebenarnya. Gitu. Jadi tidak berarti fototropisme maka gaya gravitasi gitu. Enggak, fototropisme ya karena cahaya aja. Geotropisme ya karena gravitasi aja gitu, nggak bisa disambung-sambung. Ya, jadi jawabannya yang kecualinya itu yang D ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan
fototropisme negatif disebabkan oleh rangsang cahaya. Nah, itu baru benar. Gitu ya. Jadi fototropisme ya cahaya, mau negatif mau positif pasti karena cahaya. Gitu ya. Geotrofisme mau positif mau negatif ya pasti karena gravitasi gitu. Jadi nama ini tuh yang menunjukkan penyebabnya gitu. Foto ya pasti karena cahaya. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam gerak nasti. Nasti apa itu nasti? Silahkan tentukan jawaban. Oke, baru Osbert yang menentukan jawaban, yang lain. Oke, semua sudah ya. Di bawah ini yang tidak termasuk. Nasti, salah satu tipe gerak tumbuhan, gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsang, ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh dari mana datangnya rangsangan tersebut. Ya. Daun Mimosa pudica, putri malu, menutup jika disentuh. Itu nasti ya, karena mau disentuh dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, ya gerakannya sama aja. Berarti tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi arah. Itu kan yang bedain nasti dengan yang lain, itu dia tidak dipengaruhi arah rangsang. Daun pete Cina menutup di malam hari, itu juga tidak dipengaruhi oleh arah rangsang, ya kan? Kloroplas bergerak ke bagian yang hari, gitu ya. Nah itu berarti ada arahnya ya, ke bagian yang terkena sinar matahari. Berarti ada arahnya, gitu loh. Jadi jawabannya yang C. Membuka menutupnya bunga pukul 4. Mahkota bunga pukul 4 itu membuka dan menutup sebenarnya tidak dipengaruhi oleh waktu ya. Bukan berarti setiap pukul 4 sore dia bakal membuka gitu. Enggak, yang mempengaruhi menutup dan membukanya itu adalah suhu. Ya, suhu udara. Jadi mau jam berapapun kalau suhunya sesuai dia akan membuka gitu. Ya. Jadi di sini yang tidak nasti itu adalah yang C. Kenapa? Tadi prinsipnya nasti itu tidak dipengaruhi arah. Sedangkan pernyataan C itu menunjukkan adanya pengaruh arah. Kloroplas bergerak ke bagian. Nah, kalau ke bagian kan berarti kemana gitu. Arah kan kemana bergeraknya. Oh, yang kena cahaya matahari. Nah, berarti itu sudah terkait arah. Berarti itu mah tropisme kalau gitu. Kalau nasti itu tidak dipengaruhi arah. Kalau yang dipengaruhi arah namanya tropisme, fototropisme, hidrotrofisme. Berarti dipengaruhi oleh di mana airnya ya, dia akan bergerak menuju air, itu tropisme. Tapi kalau dia bergerak membuka menutup gitu, tidak terarah gerakannya, berarti itu nasti. Oke. Seperti itu ya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang tanyakan, langsung tanyakan ya. Jika ujung sulur tumbuhan Cucurbitaceae menyentuh ranting kayu, tadi udah ya, pada sisi kiri maka sulur akan membelit
ranting ke arah kiri, dan sebaliknya jika tidak ada sentuhan maka akan tumbuh lurus. Gerak yang dilakukan tumbuhan di atas adalah baru aja tadi gerak sulur. Silahkan tentukan jawaban. Memang ada 2 ya istilahnya ya. Oke, tadi ini baru aja tadi ya kita googling tuh. Namanya ada haptotropisme ya. Haptotropisme nama lainnya tigmotropisme ya, atau rangsang terarah karena adanya sentuhan. Ya, jadi nama lain haptotropisme itu tadi adalah tigmotropisme ya. Jadi di sini jawabannya adalah D ya. Tigmotropisme atau haptotropisme, bergerak, tumbuh. Arah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh bagian yang dia sentuh gitu ya. Jadi terjadi pada tanaman-tanaman yang bentuknya sulur ya atau merambat ya. Oke, bagus. 29, di manakah fotosintesis terjadi di antara 4 bagian daun pada gambar? Silahkan tentukan jawaban kalian. Oke, baru Osbert yang nentuin jawaban. Oke, tinggal Arifin. Oke, terima kasih. Fotosintesis pada tumbuhan terjadi di bagian nomor, di situ ada gambar penampang melintang daun ya, seperti tadi yang sudah muncul. Nomor 1 adalah kutikula atau epidermis. Nomor 2 adalah jaringan palisade, nomor 3 jaringan spons atau bunga karang, dan nomor 4 stomata ya. Fotosintesis terjadi pada bagian yang banyak mengandung klorofil ya. Klorofil di situ digambarkan sebagai titik-titik hitam itu. Ya udah, berarti sel yang mengalami fotosintesis atau jaringan yang mengalami fotosintesis adalah nomor 2 dan 3 ya. Jawabannya yang C. Kenapa enggak 1 dan 2, Pak? Nah, nomor 2 stomata epidermis memang dia bisa berfotosintesis, tapi hanya epidermis yang ada di sekitar stomata. Sedangkan epidermis lainnya itu ya hanya pelindung aja, seperti itu. Ya bahkan ditutupin kutikula gitu kan ya. Jadi epidermis berfotosintesis itu sel-selnya bukan berarti luas gitu ya, enggak juga gitu.
karena sel-sel epidermis itu memang bisa langsung mengeluarkan molekulnya gitu. Makanya dibuatlah sistem yang memungkinkan agar tubuh kita dikenali bahan mineralnya gitu, atau kebutuhan tubuh kita lagi, tumbuhan itu dikenali dia perlunya apa gitu, nanti biar si epidermisnya ngatur keluar masuknya ya. Jadi nomor 29 jawabannya adalah 2 dan 3 C. 30. Ini tadi yang percobaan tadi. Ada yang bagian ditutup, ada bagian yang tidak ditutup katanya. Sebelum ditetesin iodin atau lugol atau betadin, dua-duanya hijau muda warna ditutup oleh daun, jadi hijau dengan bercak kebiruan. Apa artinya? Wis, berdasarkan hasil pengamatan berikut, kesimpulannya apa? Silakan tentukan jawaban untuk nomor 30. Silakan nomor 30. Aura yang Oke. Nah, tadi iodin atau betadin atau lugol itu tadi untuk menguji kandungan amilum ya, atau gula ya, tepung ya, hasil dari proses fotosintesis. Kalau kita punya kalau kita membuat perlakuan dengan ada bagian yang menutup dan ditutup, berarti yang ditutup tidak berfotosintesis, yang tidak ditutup berarti berfotosintesis, yang ditutup berarti tidak berfotosintesis ya. Nah, amilum itu kan dibuat dari glukosa, dari karbohidrat gitu. Berarti yang berfotosintesis akan menghasilkan banyak amilum, sedangkan yang tidak berfotosintesis ya tidak akan menghasilkan amilum gitu ya. Nah, kalau yang menghasilkan amilum, warnanya menjadi kebiruan kan? Berarti kesimpulannya, daun yang melakukan fotosintesis adalah daun yang tidak ditutupi kertas. Nah, atau fotosintesis menghasilkan amilum misalkan ya, daun yang melakukan fotosintesis adalah ditutup kertas amilum. Daun yang oke ya, jawabannya adalah B ya. Daun yang melakukan fotosintesis adalah yang tidak ditutupi kertas aluminium ya. Soal fotosintesis. Suatu tumbuhan air hidrilla yang tadi juga pernah ada muncul gambarnya disimpan dalam akuarium kecil katanya. Di samping akuarium tersebut ditempatkan sebuah lampu yang akan menyinari akuarium pada saat lampu menyala. Ternyata dari tumbuhan air tersebut keluar lagi gelembung udara. Ketika lampu mati, gelembung udara tersebut tidak dihasilkan lagi. Jadi kalau lampunya nyala, alatnya jadi menghasilkan gelembung udara. Tapi kalau lampunya mati, alatnya jadi tidak menghasilkan udara gitu ya. Ketika lampu mati, gelembung tidak dibikin lagi gitu ya. Nah ini si lampunya, hidrillanya gelembung udara. Bila tumbuhan tersebut disimpan di tempat yang gelap, maka tanpa disadari lampu tidak akan berbentuk gelembung, tidak akan terbentuk gelembung udara. Mengapa gelembung tidak terbentuk katanya saat tumbuhannya disimpan di tempat yang gelap tanpa menyalakan lampu? Kenapa tidak ada hantunya? Tidak ada hantu. Kenapa tidak ada gelembungnya? Silahkan tentukan jawaban kalian untuk nomor
31 ini. Ada 5 opsi ya, coba latihan. Yang 5 pilihan. Sampai E. Oke, sudah menentukan jawaban semua. Ada gambar di situ. Katanya apa yang terjadi? Mengapa gelembung tidak terbentuk ketika tempatnya gelap? Ya, coba kita lihat. Tumbuhan tidak melakukan fotosintesis karena untuk proses fotosintesis diperlukan cahaya. Tumbuhan tidak melakukan respirasi, tidak melakukan transpirasi, tidak melakukan respirasi, tidak melakukan reproduksi. Ya, jawaban yang betul adalah A, ya. Seperti itu. Kenapa tidak yang C, Pak? Kan gelembung udara ini hasil penguapan. Nah, ingat di sini hubungannya sama cahaya gitu, karena si gelembung udaranya kemudian jadi tidak dihasilkan kalau cahayanya nggak ada, ya kan? Berarti si gelembung udara ini adalah sesuatu yang dihasilkan kalau ada cahaya. Siapa itu? Oksigen, gitu ya. Sedangkan kalau transpirasi itu penguapannya dalam bentuk air, gitu. Jadi kalau air keluar dalam bentuk uap air, tapi di dalam air ya tidak akan jadi uap ya, udah jadi air gitu ya. Jadi betul jawaban yang nomor 31 adalah A. Tumbuhan tidak melakukan fotosintesis karena untuk proses fotosintesis menghasilkan itu perlu cahaya ya. Pada saat serbuk sari menempel di kepala putik, maka saat itu terjadi proses, wah ini mah gampang banget. Silakan tentukan jawabannya. Oke, saat serbuk sari menempel di kepala putik, ya. Tadi kepala putik itu organ reproduksi betina, sedangkan serbuk sari organ jantan. Nah kan namanya kawinnya itu bukan di kepala putiknya, dia harus masuk dulu kan. Berarti ketika nempel di kepala putik belum terjadi reproduksi, belum terjadi perkembangbiakan, belum terjadi pembuahan. Yang terjadi baru penyerbukan ya. Penyerbukan itu artinya nempelnya serbuk sari di kepala putik. Udah kawin belum? Belum. Udah fertilisasi belum? Belum. Sudah berkembang biak belum? Belum. Karena masih nempel doang gitu ya, penyerbukan namanya ya. Oke.
Untuk mempertahankan keberadaannya di alam, tumbuhan berkembang biak secara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Mana yang merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif? Kecuali yang bukan. Silakan tentukan jawabannya untuk nomor 33. Oke, semua sudah. Yang kecuali ya, hati-hati di situ. Vegetatif itu reproduksi aseksual ya. Berarti tidak ada proses pembentukan biji. Ya, hati-hati karena biji hanya dihasilkan dengan cara seksual, dengan cara peleburan sperma dan ovum gitu ya, atau kalau dalam tumbuhan peleburan antara ovum dan serbuk sari gitu ya. Jadi kalau bertunas itu vegetatif atau generatif? Ya vegetatif, kan tunas tidak dari biji ya. Yang dari biji mah kecambah namanya. Ya, jadi di sini yang bukan vegetatif atau yang kecuali adalah pembentukan biji ya, pembentukan biji. Dengan pengamatan dan identifikasi pada bagian-bagian tumbuhan berikut. Nah, data dan kesimpulan manakah yang berkaitan dengan percobaan di atas? Nih, yang tadi tuh percobaannya. Yang ditaruh tanaman pada cairan berwarna, lalu nanti merembes, ya kan? Menyerap si warnanya. Kira-kira data yang didapat apa? Terus kesimpulannya apa? Silahkan tentukan pilihan jawaban kalian. Oke, semuanya sudah menentukan jawaban. Ini tadi prinsipnya dikasih tanaman, ya kan? Terus cairan berwarna, nanti akan terjadi penyerapan, ya nggak? Lewat jaringan silem, ya. Berarti data yang didapat adalah perubahan warna batang, ya. Kalau sampai ke daun sih belum tentu. Tapi at least perubahan warna batang, kesimpulannya batang berperan mengangkut air dan mineral, ya. Seperti itu. Pertambahan panjang batang nggak bakal nambah panjang ya, karena tidak akan tumbuh. Dia harus di tanah kalau pengen tumbuh ya. Jadi di sini percobaan untuk membuktikan bahwa si lem itu mengangkut air gitu. Nanti kan nyambung ke yang tadi nih, yang sini. Bahwa bagian si lem itu berarti nanti yang bakal terwarnai oleh cairan berwarnanya. Gitu ya. Seperti itu.
Terakhir, grafik di atas menunjukkan hasil pengukuran kadar karbohidrat pada bagian tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan informasi pada grafik, pernyataan yang salah adalah yang salah ya. Nomor 35, mana jawabannya? Oke. Nah, di sini kan ini ada data hasil pengukuran kandungan karbohidrat. Karbohidrat itu adalah cadangan makanan ya. Tadi seperti yang Pak Zamzam bilang, di biji itu banyak mengandung karbohidrat karena biji adalah cadangan makanan salah satunya. Nah, berarti di sini mana karbohidrat yang paling banyak? Di akar. Berarti tanaman ini menyimpan cadangan makanannya sebagian besar di akar ya. Coba kandungan yang salah ya. Kandungan karbohidrat paling sedikit pada buah tanaman X. Betul ya, yang paling sedikit di buah, cuma 9%. Tanaman X tersebut bisa jadi adalah tanaman berumbi. Nah, umbi akar ya jelas ya. Karena yang banyaknya di akar si glukosanya, si karbohidratnya. Berarti yang B juga betul. Karbohidrat pada batang tidak lebih banyak daripada pada daun. Daun tuh yang ini ya, datanya nggak kelihatan. Ini daun nih. Karbohidrat pada batang tidak lebih banyak. Harusnya lebih banyak ya. Tanaman X menyimpan cadangan utamanya di batang, salah ya. Harusnya menyimpan cadangan utamanya di akar ya. Jadi jawabannya yang D ya. Karena harusnya tanaman ini teh menyimpannya di akar. Kenapa? Ya lihat aja yang di akar paling banyak, ya. Oke, beres ya semua. Nanti saya share filenya, terus PPT-nya juga nanti bisa diminta lewat panitia ya. Sebelumnya saya mohon izin Kak Torik untuk mengakhiri lebih awal karena jam 3 saya ada rapat. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Biar saya siap-siap dulu untuk Zoom berikutnya. Ini sibuk pisan ya. Iya, semoga lancar ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Sekali lagi kita ketemu besok untuk materi yang hewan ya. Semangat anak-anak, tetap belajar terus dan tetap sehat yang paling penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Untuk adik-adik jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dulu ya sebelum keluar. Daftar hadirnya ada di kolom chat. Udah ada semua? Semisal sudah mengisi daftar hadir, bisa langsung leave meetingnya ya.